والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يستقيم مع الإهمال حال ولا يصلح مع الإغفال أمر. Ketahui olehmu lurus bersama menganggur sia-sia oleh keadaan, wala yasluhu, dan tidak patut, tidak lurus, tidak benar, ma'al ighfali, serta melalaikan waktu, amrun, oleh satu perkara. Qala hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam yakni Imam Ghazali, yang bagi antuwazzi'a awqataka, siogianya bahwa kau membagi-bagi akan waktumu, wa turattiba awradaka, dan mengatur kamu akan wiridmu, wa tu'ina likulli waqtin syughlan, kamu menolong bagi setiap-tiap waktu, wa tu'ayyina, dan kamu menentukan likulli waqtin, bagi tiap-tiap waktu, syughlan, akan aktivitas, la tata'addahu, yang kamu tidak melanggarnya, wala tuksiru fihi siwahu, dan tidak mementingkan kamu padanya akan selainnya. Ini yashtaghilu fi kulli waqtin bima idha'atan. Adapun orang yang membiarkan dirinya akan dipercumahkan sia-sia, seperti menyia-nyiakannya orang yang bingung. Ia menyibukkan diri dalam setiap waktu dengan apa yang kebetulan bagaimana moodnya aja, maka berlalulah kebanyakan waktunya padahal sia-sia. Wa awqatuka umruka, sedangkan waktumu adalah umurmu, wa umruka ra'su malika, dan umurmu modal dagangmu, wa alaihi aslu tijaratika, dan atas umur adalah modal perniagaanmu. Dengan apabila lupa ia bagimu, maka tidak akan kembali baginya. Indah, selesai. Qala Hujjatul Islam, wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa perintah Allah itu ada wajib, ada sunnah. Perintah Allah ada kalanya wajib, ada kalanya perintah itu sunnah hukumnya. Ada sunnah namanya hukum. Tidak ada rumusannya orang nyari untung tanpa ada modal. Sunnah sementara meninggalkan ibadah yang wajib-wajib.
Dan orang tidak bisa mengerjakan semua perintah Allah kecuali harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Tahapan pertama, perbaiki iman. Udahlah Imam Haddad jelasin, bagusin keyakinan Anda. Kedua, luruskan niatmu. Yang ketiga, kontrol hatimu. Yang keempat, bersihkan batinmu. Ini kita memasuki kelima. Seorang hamba yang pengen tinggi derajatnya harus pandai memanage waktu, harus pandai mengatur waktu, harus pandai mengevaluasi waktu, harus pandai mengeksekusi waktu, harus pandai mengorganisasikan waktu yang ada. Karena itu seorang hamba Allah kudu berupaya jangan sampai kelihatan Allah di tempat yang dilarang. Jangan sampai pula dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Di tempat yang dilarang, di diskotik ada kita, dilihat Allah, jangan. Dari kita mana ini kok belum ada dia, maka harus berupaya keras jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang, jangan sampai dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Bagaimana caranya melakukan program ini? Tidak ada cara kecuali harus benar-benar sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islamnya seseorang meninggalkan hal yang kurang penting, yang tidak berfaedah. Karena itu kata Imam Haddad, wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmaliha yang lain wala yasluhu ma'al ighfali bal. Ini kata bijak Imam Haddad, kalimatnya pendek namun maknanya luas, kata-katanya singkat akan tetapi kandungan maknanya padat, bak lautan yang tiada tepi. Begitulah bahasa yang keluar daripada lisanul haqaiq, lidah-lidah yang hatinya penuh dengan Allah punya cahaya, sehingga kalamnya amat sangat luar biasa. Dua kalimat yang bisa menghimpun seluruh beraneka macam kebahagiaan. Kalimatani tajma'ani kulla anwa'is sa'adah.
kebahagiaan. Yang pertama, kata Imam Haddad, la yastaqimu ma'al ihmali hal. Kedua, la yasluhu ma'al ighfal bal. Begitu bahasa kitab kita amrun, bahasa redaksi lain balun. Kata Imam Haddad, la yastaqimu ma'al ihmali hal wa la yasluhu ma'al ighfali bal. Dua kalimat yang merangkum seluruh aneka warna kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak pengen bahagia. Kiai kah dia, santri kah dia, pedagang kah dia, konsumen kah dia, orang tua kah dia, muda kah dia, laki kah dia, perempuan kah dia, dia, begitu seterusnya, mesti pengen hidupnya bahagia. Kata Imam Haddad, kebahagiaan itu bagaimana dia harus menjaga hati dan menjaga sikap. Apa itu istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Bukan istiqomah. Jangan dicatat. Istiqomah an yakunal abdu ala halin wahidin la yamilu ala yamin wa la yamilu ala shimal. Istiqomah itu bagaimana seorang hamba harus berjalan tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus. Itulah istiqomah, dan istiqomah tertingginya keramat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba yang akan mengatakan pada surah Al-Jin, wa allaw istaqam ala tariqati la asqaina ma'an gadaka. Anda istiqamah di atas yang dibentuk oleh para salaf, termasuk Sad Alawi yang Imam Haddad ini, la asqainahu ma'an gadaka, niscaya aku beri minum dia yang berlimpah ruah, ini saya akan berikan kemuliaan yang tiada hingga. Maka ulama berkata, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih tinggi dari jutaan keramat. Bisa terbangkah dia, kebalkah dia, dibakar enggak makankah dia, atau apa saja yang dikata orang hebat, enggak ada hebatnya. Kehebatan yang tertinggi bila seorang hamba memiliki keadaan istiqomah. Karamah, aku adalah santri yang mencari keistiqomahan dalam agama, bukan mencari keramat, kehebatan, prestis dan seterusnya. Bukan itu. Bagaimana biar kita punya keadaan itu istiqomah? Caranya, manajelah waktumu. Orang yang tidak pernah memanage waktu, kondisinya enggak bakalan stabil. Orang yang kondisinya stabil, itu pastikan memiliki keistiqomahan. Orang yang hidupnya labil, goyang-goyang, pastikan dia tidak punya keistiqomahan.
Karena itu memanage waktu akan melahirkan keistiqomahan pada keadaan. Istiqomah ini adalah penting, dan berangkatnya istiqomah bagaimana dia mengelola waktu yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Lebih berharga daripada keluarga, lebih berharga daripada anak, lebih berharga daripada toko, lebih berharga daripada duit. Duit yang hilang bisa balik, rumah yang hilang bakal balik, begitu juga istri yang hilang bakal balik, tapi waktu yang hilang kagak bakalan bisa balik lagi. Enggak ada cari gantinya, enggak ketemu. Betapa umur kita yang kita buang kemarin-kemarin, kita nangis, ngapa enggak ngaji dari dulu? Enggak ada gunanya, enggak bisa balik lagi, enggak bisa balik lagi. Karena itu manajelah waktu. Hati enggak akan lurus bila mana kita lalai di dalam memanage waktu. Betapa Allah agungkan waktu dengan sumpah atas nama waktu dalam berbagai ayat. Wadduha walaili idza saja wan nahari idza tajalla. Kata Imam Haddad, keadaan hamba akan istiqomah di waktunya. Jiwa seorang hamba akan baik bila dia tadakkur, bila dia ingat. Kenapa orang-orang dulu hidupnya sukses? Karena kiainya melek dan orang di sekelilingnya tidur. Orang melek bangunin orang tidur gampang. Kenapa belakangan ini kacau? Karena kiainya tidur dan orang sekelilingnya mati. Orang yang tidur suruh bangunin orang mati, mana bisa. Maka sampai detik ini siapa itu yang magerin laut? Kagak ketemu sampai detik ini. Karena memang pejabatnya tidur dan orang di sekelilingnya mati. Orang tidur suruh nyari orang mati, mana bisa? Nggak bisa. Maka jiwa kita harus hidup, jiwa yang hidup. Karena itu upayakan jangan sampai dicari Tuhan di tempat yang disuruh, jangan sampai dilihat Tuhan di tempat yang dilarang. Caranya istiqomatul hal wa sholahul bal. Dan kita kudu lurus jiwanya. Bagaimana caranya? Supaya seorang hamba memiliki istiqomatul hal wa sholahul bal. Bagaimana supaya jiwanya lurus dan bagaimana sikapnya lempeng. Satu, tidak ada lain, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, sehingga orang-orang dulu bisa sukses karena mereka menjaga waktu. Kata ulama, bukan rumah, bukan mobil, bukan tanah, akan tetapi yang saya mau beli adalah waktu. Karena waktu lebih mahal dari duit, waktu lebih mahal dari tanah,
waktu dari mahal daripada rumah megah, waktu lebih mahal dari segalanya. Ditanya, kepada siapa kamu beli waktu? Kepada mereka yang demennya kongres, kongko-kongko ora beres. Orang yang demennya nongkrong-nongkrong, kurang berfaedah. Begitu. La'an ashtariya awqatan minal farigin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua anugerah besar dari Allah yang kebanyakan orang rugi pada dua ini. As-sihah wal faragh, yang pertama kesehatan dan yang kedua keluangan. Yang amat sangat mahal, yang kadang orang kurang pedulikan. Kesempatan itu apa? Waktu. Waktu. Tidak sedikit orang yang menyesal karena kurang menghargai waktu. Kalau kita temukan orang-orang yang sukses, itu karena mereka bukan kuper, tapi mereka pandai mengelola, memanage, mengorganisir daripada waktu yang diberikan oleh Allah. Sebab apa? Waktu itu kalau mau jujur adalah gumpalan umur. Umur itu modal dagang kita dengan Allah. Karena itu lanjutannya kata Imam Haddad, qala hujjatul Islam. Berkata ulama yang luar biasa, hujjatul Islam, gelarnya, hujjahnya Islam, dalil Islam. Orang yang menguasai 99% ilmu keislaman, apa aja dia bisa. Gelarnya barokatul anam, keberkahan makhluk. Itulah Imam Ghazali yang nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Imam Ghazali bilang, bagaimana caranya supaya sukses? Bagaimana caranya supaya hidup kita bahagia? Enggak ada cara kecuali manajelah waktu. Bagaimana caranya? Yang bagi antuwazzi'a awqatak wa turattiba awradak wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan la tata'adda wa la tuksiru fihi siwa. Siogianya, kata Imam Ghazali, seorang hamba kudu mengatur waktu. Atur waktunya. Dari 24 jam sama. Yang jadi kiai karena dia dikasih waktu 24 jam. Yang jadi pejabat karena dia dikasih waktu 24 jam. Yang sukses dalam bisnis dikasih waktu 24 jam. Sampai sholat 5 waktu, itu pun juga pengaturan waktu di mata Allah. Jam berapa kudu dohor, jam berapa kudu asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Begitu juga zakat, puasa, itu pengaturan waktu, termasuk haji dan umroh, pengaturan waktu, semuanya. Maka atur waktumu, atur. Bagi-bagi jam berapa kalau dia kiai, jam berapa dia ngajar, jam berapa dia ngederes, jam berapa dia mutolaah, jam berapa dia harus istirahat, jam berapa dia harus baca wirid, jam berapa dia harus baca Quran, jam berapa dia harus bersedekah, jam berapa, atur. Kalaulah dia seorang pelajar,
jam berapa ke sekolah, jam berapa ngerjain PR, pekerjaan rumah. Kalau dia jadi istri, jam berapa dia masak, jam berapa dia nyetrika, jam berapa dia ini, diatur. Kalau kagak, wassalam, pakaian numpuk mulu, udah kayak gunung, Sabtu Minggu baru dicuci. Ada yang bininya kayak begitu. Ini nggak bener nih, yang kayak begini, nggak pandai atur. Hari apa dia harus masak ikan, hari apa dia harus bikin ayam, hari apa dia goreng tempe, harus bisa diatur. Nggak bisa kalau nggak diatur. Termasuk aktivitas, jam berapa dia tidur. Pengaturan ini yang membuat orang jadi hebat. Atur jam berapa dia ngaji, jam berapa dia dagang, jam berapa dia mancing, jam berapa dia nongkrong, ada jamnya. Itu siang nongkrong, sore nongkrong, malam nongkrong, yang diobrolin ora jelas. Namanya disebut majelis. Ada majelis, obrolannya jelas. Majelis, obrolan kagak jelas. Dari pagi sama tetangga, berapa tuh beras tuh seliter, laku aja belum, udah ngutang, ujungnya kagak laku, utang banyak. Itu gara-gara apa? Orang punya utang kurang pandai memanage waktu. Semuanya ada waktunya, aja ada waktunya. Kalau belum waktunya kagak keluar. Kalau udah waktunya kayak anak kita keluar di celana, ya entar kamar mandi udah nongol. Kenapa? Waktu. Maka kunci sukses tauzi'ul awqat. Wazi' waktu. Alokasikan waktumu. Jam berapa ke toko? Jam berapa ke Cipulir? Kapan ngatur gajian buat karyawan? Atur. Tunda aja tuh, ngacak. Saya ngaji begitu, molor satu, wah bakal molor semua. Patahin, biar nggak rusak semuanya. Begitu dokter punya aturan. Ini orang penyakit gula, racunnya bakal menyebar, potong jempol kakinya, atuh, biar sehat. Begitu, potong terus kaki yang dipotong. Masa masih baru ditahlilin 3 hari 7 hari, bisa modal lagi nih seminggu sesudah dipotong. Begitu berpikiran. Kalau begitu kasih waktu, harus lakukan waktu. Manajemen, perencanaan, pelaksanaan, kita kudu eksekusi dan kudu evaluasi. Itu begitu. Boleh tanya sama orang yang kuliah bagian manajemen. Begitu. Manajemen yang paling bagus sumber daya manusia, tapi paling gampang, padahal itu paling susah. Sumber daya manusia susah. Manajemen keuangan paling panjang. Manajemen administrasi pun juga. Manajemen tanpa ini nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Harus dimanage. Hidup nggak boleh selagu-lagunya. Begitu. Yang kedua, ratib auradak, susun skedulmu. Atur, hari ini begini, hari ini pemerintah jatuh, kudu pakai baju putih hari apa, pakai baju batik hari apa, pakai baju mengatur aktivitas. Nggak ada orang-orang sukses yang hidupnya nyantai-nyantai, nggak ada. Mereka punya program, terprogram. Kita aja yang terkibuli. Ini orang jalan-jalan mulu, kagak ngupload doang, ngupload begitu, foto doang di medsos, orangnya malah lagi tidur. Ini makan durian mulu, kurang ajar gua kagak diajak. Namanya ente baperan.
jadi orang. Itu kulit duren, lihat aja, tanya sama Roy Surya 2 tahun yang lalu begitu, 2 tahun tanya aja sama Roy Surya, foto kapan ini, dia tahu tuh yang kayak begitu. Jadi harus jelas, hidup diatur, kapan ngaji, kapan tidak ngaji, kapan ini, itu diatur. Kapan ziarah, kalau udah ketemu Kamis kelima malam Jumat ziarah. Pakai nanya ziarah kagak? Ya saya jawab kagak. Pakai nanya udah aturannya begitu, ya ziarah. Curang kagak diajak gua keluar Batang, lu masuk aja ke kurung Batang. Begitu kan udah diatur waktunya. Minggu dan banyak, bukan banyak kagak dibaca. Begitu program itu harus program hidup. Kalau di program kagak bisa. Orang dari dohor sampai asar baca la ilaha illallah al malikul aqul mubin 100 cukup, enggak sampai 3 jam 100. Kalau niat, tentukan niatmu, luruskan, atur waktumu, sukses. Itu hidup tuh begitu. Kalau enggak bisa. Kita ngiri sama orang sukses tapi enggak ngiri sama proses, dan proses adanya pengalokasikan waktu dengan benar. Waktu ayin likulli waktin syughlan, ayin syughlan, tentukan kesibukan apa di jam sekian, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Kalau dia seorang kiai, kapan dia nerima tamu, kapan dia begini, kapan dia begitu, kapan. Kalau kakak nggak bisa. Hidup waktu sangat berharga. Daripada ngobrol nggak jelas, mendingan ngederes kitab. Begitu, ini nggak ada manfaat, begitu, nggak ada gunanya. Kirain begitu, yang ada gunanya. Itu di TV, Rocky Gerung kayak begitu sukses. Emang kerjaannya mengomentari. Kita mau bukan Rocky Gerung, kita ngomentari. Ilmu juga tidak ada. Udah kita nggak usah dibikin keselamatan di akhirat. Atur waktu, susun aktivitas, tentukan untuk apa. Makan, kalau kita diatur, sukses. Orang dulu makan jam berapa, makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, ada waktunya. Keluar daripada ketentuan itu, pastikan organ tubuhnya bakal nagih. Waktunya makan dia kagak makan, begitu. Berubah, mumpung gratis, makan aja, makan mulu, ujungnya penyakit mulu. Salah. Ada aturannya, kapan makan, kapan tidak, kapan ini, diatur supaya sehat. Aturan kita, kalau aturan yang kita buat aja langgar, wassalam. Pagi saya membaca Quran aja, ada orang saya nggak bisa. Kalau pagi saya kudu dagang di pasar Bayoran. Kalau begitu pagi saya dagang, beda-beda. Pagi saya ke sekolah, pagi harus tidur, beda-beda. Pagi harus ke toko. Ini orang atur schedule-nya. Kalau nggak repot, begitu piring numpuk, udah gampang nyucinya besok aja, besok pagi. Kata tuh laki, mah bikin kopi, ntar dulu nyuci wajan. Ya kelamaan, gue pergi dulu. Ribut aja ujungnya. Tuh, itu karena kurang pandai menata waktu, kurang pandai mengalokasikan program yang dia susun. Kita harus paham apa yang kita atur, kita harus patuhi. Bila peraturan sendiri yang dia buat, dia langgar, bagaimana peraturan yang dibuat oleh orang lain? Dan itu alamat tidak akan sukses. Atur
gitu, yang kurang tertib di masjid, padahal manajemen masjid gampang, tidak rumit-rumit amat. Maulid dari tahun bulan Rabiul Awal, susun aja begitu, jangan nunggu Rabiul Awal dulu. Rabiul Awal ini siapa yang mau ceramah, si anu bisa dapat yang dia minta, karena memang dia program udah lama sih, lama orang habis Maulid nanti bakal ada Rajab, habis Rajab bakal ada Tarahib Ramadan, bakal ada Taraweh, bakal ada Idul Fitri, habis Idul Fitri ada Halal Bihalal, habis Halal Bihalal ada apa namanya Idul Adha, kurban, habis kurban ada Muharraman, habis Muharram ada Maulid lagi. Itu udah jelas kalau dia disusun, siapa ini, apa ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Kalau dia kagak disusun enggak jelas. Susun jelas. Maka majelis kita Maulid kapan? Bila Jumat lahir, minggu terakhir. Kapan ke Kalimantan? Ziarah Ka'bah sekumpul 3, 4, 5, 6 Rajab. Kapan haul gurunya Syekh Nawawi Al dua-dua geser, kagak boleh bergeser, ngacak semuanya, repot. Itu program namanya. Nggak puyeng tuh Maulid, ntar lu dah nunggu mepet, ujungnya gerak. Asar, maghrib, bisa subuh, sekena-kenanya, akhirnya dorong-dorongan. Lu aja jangan gua, lu aja jangan gua. Akhirnya yang maju, yang celananya cingkrang, salah dia. Habis dorong-dorongan mulu, kata dia ini salah, ini nggak mau, gua aja. Begitu, itu salah kita, tidak terprogram. Lihat, kapan kita bayar cicilan, ntar aja belum ditagih, mulai saat itu bakal dikurangin rezekinya sama Allah. Hidup nggak terprogram. Saya bayar tanggal sekian, saya bayar tanggal sekian, abang bakal melihat, oh ini bagus nih, itu belum. Kalau dilanggar repot. Begitu saya puasa buka, ya itu sih bukan puasa Daud, puasa miskin, nyari makanan gratis. Ada makan siang gratis, lu sekolah SD kasih tuh makan siang gratis. Begitu, jadi jangan nyari gratisan. Apa yang kita bisa lakukan, begitu. Jadi program, giliran kita puasa mana diajak makan lagi, kudu mantap. Kalau lo mau ngajak gua besok lagi nggak puasa, ya besok udah waktu ngasih makannya habis sayanya, buka apa kagak, buka gitu. Mana ini restoran laut, apa itu, apa namanya yang di Sereng-Sereng itu, Senayan, apa layang. Begitu. Jadi kita harus diatur. Kalau nggak diatur, kata Imam Ghazali, wa amma man taroka nafsahu muhmalan sudah. Adapun siapa saja orangnya yang membiarkan dirinya tak terprogram hidup, mana lu bang, pokoknya terserah kaki gue aja secapek-capeknya. Lu mau duit nggak? Se-M harganya. Kerjaannya ngukurin jalan. Tuh orang agak jelas, jalanan diukurin. Begitu, ukur lagi. Ukurmu ngapa? Jalanan. Bukan tugasmu. Orang yang programnya nggak jelas, disebutnya LL, luntang lantung, disebutnya kongres, kongko ora beres.
disebutnya majelas ora jelas. Orang yang kayak begitu, yaitu orang yang kalau kerja dalam setiap waktu terserah moodnya aja. Lagi moodnya baca solawat, ntar ada yang bisikin, yang dahsyat sholat duha, ganti duha. Nanam cabai udah mau buah, katanya yang bagus terong, cabainya cabut, nanam terong. Terong udah buah kembang-kembang, yang bagus mau mangga, kapan berbuahnya? Hidup nggak ada program. Begitu, mantepin. Semua juga iklan. Tarekat Sadiliyah paling orang yang hidupnya tidak diprogram sehingga dia mengerjakan dalam waktu yang ada apa yang cocok mood aja. Makan-makan bisa sehari 10 kali, bisa sehari kagak makan juga, enggak diprogram. Orang yang kayak begini pastikan umurnya bakal terbuang sia-sia, waktunya tak punya nilai di mata agama. Sedangkan kalau dia paham waktu itu adalah umur itu waktu, dan umur itu modal kita hidup, bukan baju. Kita lahir nggak bawa rumah, nggak ada. Yang punya rumah bukan dari lahir, yang punya duit bukan dari lahir, nggak ada yang dibawa, yang dibagi waktu. Mereka memanfaatkan waktu, pastikan hidup bakal bermutu. Niat-niatkan hidup keuangan waktu gitu. Waktu. Ada orang jalan-jalan lah, dia mau jalan-jalan, emang dia dibayarin kantor. Kita nggak benar, usaha kita nggak bisa jalan. Jalan-jalan, usaha tetap jalan. Itu yang model begitu. Yang bagaimana lah kita dagang nasi uduk, anak karyawan belum ada, udah nanti jalan-jalannya ke Kalbar, kali baru udah ya begitu. Bukan Kalimantan Barat, bukan begitu. Kita tata waktu kita. Yang sukses karena menata waktu. Lihat Imam Ghazali, 505 450 lahir, berarti 55 tahun wafat, sukses. Umur 55. Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, yang punya Syarah Sahih Muslim, yang punya Adhkar Nawawi, yang punya hadis Arba'in, 45 tahun mati, sukses. Begitu, 45 tahun umurnya mati, wafat tahun 676, 45 doang mati, sukses. Kenapa? Pandai mengelola waktu. Orang yang hidupnya nggak terprogram, hancur. Kalau nggak diterprogram, terombang-ambing oleh zaman, terombang-ambing oleh keadaan, karena dia tidak terprogram waktunya. Stres menjelang pensiun, stres menjelang usia tua, begitu, kurang pandai. Kata teman-teman kita, jadilah ulama. Apa tuh ulama? Usia lanjut masih aktif ibadah, itu namanya ulama. Biar kata udah tua masih doyan baca Quran, masih ini, itu namanya ulama. Usia lanjut masih aktif ibadah, begitu, ibadah. Umur adalah modal kita dagang dengan Allah. Orang yang sukses karena punya umur. Kalau nggak ada umur mati, orang mati nggak ada apa-apanya. Begitu tuh, orang tidur mulu, rugi. Bernyuruh 8 jam. 8 jam itu sepertiga hari. Sehari semalam 24 jam dibagi 8, 3. Berarti 1/3-nya 8 jam.
Kalau kita tidur saban hari 8 jam dan hari ini umur 60 tahun, berarti kita buat ngorok doang 20 tahun. Buat ngorok doang, karena sepertiga hari. Kalau umur 60, 20 tahun ngorok doang, rugi. Itu yang tidurnya 8 jam. Kalau gua sih alhamdulillah tidur 12 jam. Itu maknanya umur 60, 30 tahun buat ngorok doang, karena 12 jam separuh. Begitu, separuh waktunya. Sia-sia, nggak bisa. Beda-beda, semuanya harus ditata dan dikelola. Orang bisa dapetin surga gara-gara manfaatin umur. Orang bisa sukses manfaatin umur, karena umur modal pertama untuk dagang dengan Allah. Modal pertama sukses umur. Umur yang Allah berikan. Jadi dewan 5 tahun umurnya, manfaatin presiden. Dan itulah semuanya ada batas. Maka kata Imam Ghazali, hembusan nafasmu bak mutiara yang tiada tara harganya, lebih mahal dari mobilmu. Hembusan nafasmu lebih mahal dari rumahmu, lebih bernilai daripada duit dolar. Sebab apa? Sebab bila luput kagak bisa balik lagi. Tapi duit bila hari ini luput, besok bisa ketemu. Rumah bila hari ini luput, besok bisa ada lagi. Begitulah hidup. Yang lain silih berganti, kecuali waktu tidak. Yang udah kelewat ya sudah saja. Malam Sabtu ini bukan malam Sabtu yang lalu. Begitu. Malam Sabtu mendatang bukan malam Sabtu malam ini. Siapa pandai pastikan akan gagal. Tidak ada rumusannya orang sukses selain daripada memanage waktu. Ada seorang pimpinan babak bagi tugas sama ibu. Lo sebagai ibu kudu nganterin bocah sekolah. Itu sebagai ibu. Kalau gua sebagai babak nganterin bocah untuk menjadi orang nomor 2 dalam satu negara, itu babak tugasnya. Bukan langsung diatur dulu, kawinin dulu dengan adik kita yang bakal ngatur undang-undangnya. Itu udah diprogram, nggak ada ujuk-ujuk guanya. Begitu. Maka ada macam-macam kelas. Ada namanya menangin kakak, disingkat namanya MK. Ada juga menangin adik, namanya disingkat jadi MA. Begitu, berbeda-beda. Ini urusan-urusan terprogram, nggak ujuk-ujuk, nggak ada ujuk-ujuk, kagak ada, diprogram. Kenapa orang pada bisa ziarah ke Rasulullah? Terprogram. Kalau nggak diprogram nggak bisa. Kenapa orang bisa? Harus diprogram. Kalau nggak bisa. Waktu berlalu, ujung-ujungnya gue udah tua aja ya, kagak ngerasa. Pada rambut udah putih. Begitu. Kenapa? Karena dia kurang pandai memanage waktu. Kita bilang orang yang menyia-nyiakan waktu, bekerja di mana serantan aja nggak terprogram, pastikan waktunya sia-sia, kagak ada manfaatnya. Programlah dengan benar. Kapan kita begini, kapan kita begitu, ini semuanya harus diprogram dengan benar. Makan kalau salah programnya jadi repot. Begitu tuh. Coba lihat puasa, makan jam 3 enggak apa-apa, dohor enggak jadi sakit.
Kenapa? Karena Allah yang memprogram waktu. Biasanya jam 10 perut bukan saja dangdutan tapi keroncongan. Kalau udah jam 10 beruyuk-beruyuk. Kenapa puasa enggak? Maka kata Nabi, sumu tasihu, sehatlah Anda. Kenapa? Karena waktunya jelas. Begitu kita begitu. Lihat teman-teman yang sukses, semuanya nggak ada yang sia-sia. Mereka bekerja memprogram waktunya. Kalau enggak susah. Nanti sampai kiamat ngantau mulu, ngantau, tahu ngantau enggak? Begitu. Udah berjiwa bos. Kapan gua punya toko? Kapan gua begini? Udah kagak, gua mau ngantau aja. Ya. Begitu namanya nggak diprogram. Begitu nggak diprogram, nggak jelas. Akhirnya ngantau nggak bener. Modalnya dimakan juga, musuhan, blacklist. Ada yang kayak begitu, kagak bener namanya. Kalau ngantau nggak begitu. Ini apa aja diprogram. Kalau nggak diprogram nggak bisa. Ada takarannya, ada takarannya. Nggak bisa kalau nggak ditakar. Hidup ini ada takaran dan Allah udah kasih takaran-takaran itu. Kita nggak usah gusar. Itu yang terjadi. Nabi juga bukan ujuk-ujuk. Begitu banyak sudah diprogram, tapi tidak pernah nyalain Allah bila gagal. Begitu menanti datangnya daripada kebaikan Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Jalanin aja kebaikan yang ada. Ujungnya Nabi dianugerahi hal-hal yang hebat karena pandai memprotek waktu. Padahal umurnya Nabi hanya 23 tahun. Itulah umur dakwah Nabi sebelum jadi Rasul. Mau nggak tabligh? Maka saudara, saya mau singkat kajian malam hari ini sebagai penutup. Umur kita jangan hitung dari lahir, salah. Umur kita dihitung sejak kita insaf pengen dekat dengan Allah. Itu umur kita yang manfaat. Kapan kita mau dekat sama Allah? Kapan mau baca sholawat, komitmen nama Rasulullah? Kapan kita mau baca Quran, komitmen nama Rasulullah? Ini yang paling pokok. Program di sana kesuksesan yang ada. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat di akhirat, kita bermutu, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.